Oke, selamat pagi ya semuanya. Jadi ini perdana kita ketemu di tahun 2002. Semoga jadi tahun yang baik untuk kita semua. Hari ini kita akan membahas mengenai cahaya dan tumbuhan. Ya, saya akan memberikan garis besarnya karena adik-adik nanti bisa mencari detailnya di artikel-artikel ya. Saya juga ngambilnya nyomot-nyomot dari artikel tentang cahaya dan tumbuhan. Nah, mungkin sebagian besar dari adik-adik sudah tahu bahwa cahaya pada tumbuhan itu berperan dalam proses fotosintesis. Tetapi nanti kita juga akan membahas istilah yang mungkin sebenarnya sudah lama, tetapi cuman baru saja adik-adik tahu. Oke. Nah, apa sih fungsi cahaya bagi tumbuhan? Nah, adik-adik bisa lihat di sini, ini sebenarnya sudah familiar ya bagi adik-adik. Pertama adalah untuk fotosintesis. Jadi adik-adik tahu bahwa cahaya ya dibutuhkan nanti untuk mereduksi karbon dioksida ya, menjadi senyawa gula yang kita kenal dengan nama gliseraldehid 3-fosfat, dan kemudian nanti akan diubah menjadi glukosa, sukrosa, dan karbohidrat jenis lainnya. Nah, kemudian adik-adik juga sudah pernah mengenal yang namanya tropisme. Sudah pernah mengenal yang namanya tropisme, yaitu fototropisme seperti di gambar ini. Jadi ketika tanaman menerima cahaya, ya, maka tumbuhan itu akan membengkok ke arah cahaya. Jadi kalau dikasih tegak dia tumbuh ke atas, kalau dari samping dia melekuk ke samping. Ya, kita sebut biasanya kita kenal dengan istilah fototropisme. Tapi secara keseluruhan respon tanaman terhadap cahaya atau pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tanaman itu kita kenal dengan istilah fotomorfogenesis. Nah, ini nanti meliputi membuka menutupnya stomata, tropisme, di sana juga termasuk terus perbungaan. Kalau ada adik masih ingat yang namanya fotoperiodisme, ya, pengaruh cahaya terhadap perbungaan itu termasuk dalam fotomorfogenesis. Kita bahas pertama tentang fotosintesis. Kita semua tahu bahwa tanaman butuh cahaya untuk fotosintesis. Nah, namun ada beberapa hal yang perlu kita gali atau kita tanyakan dalam diri kita sendiri. Yang pertama adalah kenapa tanaman bisa menggunakan cahaya untuk fotosintesis. Yang kedua adalah ya, kita tahu bahwa cahaya matahari atau cahaya putih itu kan terdiri atas berbagai cahaya monokromatik. Jadi kalau putih itu kita sebut polikromatik, maka merah, kuning, hijau, biru kita sebut dengan monokromatik. Nah, mana yang lebih berperan? Apakah sama atau tidak? Oke, baik. Nah, kemampuan dari tanaman ya untuk menyerap energi cahaya dan dipergunakan untuk fotosintesis ini tidak terlepas dari keberadaan pigmen. Jadi pigmen itulah yang akan menyerap cahaya. Jadi kalau kita lihat umumnya daun itu semua jenis daun pada tumbuhan tingkat tinggi itu pasti akan punya 3 jenis pigmen ini, yaitu klorofil A, klorofil B, dan karotenoid. Nah, ternyata ya, setiap pigmen itu menyerap cahaya pada panjang gelombang yang berbeda. Kalau kita lihat, pertama, klorofil A, ya, ini akan lebih banyak menyerap pada panjang gelombang biru keunguan. Nah, kalau kita lihat di sini, maksimalnya, ya, antara biru sampai biru keunguan. Terus satu lagi di sini adalah merah, ya, merah agak ke merah jauh di sini. Ini klorofil A. Kemudian klorofil B kalau kita lihat, nah, dia birunya ke biru yang dengan panjang gelombang yang lebih panjang. Di sini ini birunya klorofil B. Kemudian merah yang merahnya panjang gelombangnya lebih pendek. Di sini ini klorofil B. Nah, karotenoid sendiri itu juga menyerap cahaya mulai dari biru sampai ke hijau.
ini. Ya, jadi ada paling tidak 3 pigmen. Jadi kalau kita lihat kemudian manakah dari ketiga pigmen ini yang berperan utama dalam fotosintesis? Nah, kalau kemudian kita bandingkan ya antara serapan energi dari masing-masing pigmen dengan laju fotosintesis, biasanya diukur dengan mengukur produksi oksigen, kita bisa lihat bahwa puncak dari fotosintesis atau laju fotosintesis maksimum itu sama dengan puncak dari klorofil A. Nah, dari sinilah kemudian ya kita bisa menyimpulkan atau mengambil kesimpulan lah bahwa klorofil A adalah klorofil yang paling bertanggung jawab terhadap fotosintesis. Nah, terus apakah klorofil yang lain atau karotenoid tidak berperan? Kita bisa lihat, pasti berperan. Karena apa? Kita lihat di sini. Di sini, klorofil A serapannya sudah kecil sekali, tetapi laju fotosintesisnya lebih tinggi. Kita tarik di sini misalnya. Ini serapan energinya sudah rendah, tetapi laju fotosintesisnya tetap tinggi. Berarti pigmen selain klorofil A itu juga berperan dalam fotosintesis. Nah, tetapi apa peranan dari masing-masing pigmen ini? Nah, nanti kita akan bahas pada slide berikutnya. Oke. Nah, jadi adik-adik, kalau kita lihat ya energi cahaya yang diterima, ya, diterimanya oleh siapa? Diterimanya tadi ya oleh pigmen-pigmen tadi. Nah, pigmen-pigmen yang tadi sudah saya sebutkan ada klorofil A, klorofil B, dan juga karotenoid, itu membentuk suatu kelompok atau suatu klaster yang dikenal dengan nama fotosistem. Nah, jadi ada fotosistem 2 dan fotosistem 1. Nah, kedua fotosistem ini terdiri atas antena yang berfungsi menyerap energi dan pusat reaksi. Pusat reaksi inilah yang nanti akan mengalami eksitasi elektron. Jadi ketika energi mengalir dari antena ke pusat reaksi, maka energi yang diterima oleh pusat reaksi itu akan menyebabkan elektronnya lepas. Jadi prinsipnya seperti antena parabola, adik-adik. Nah, kalau kita lihat ada yang punya antena parabola, di bagian tengahnya ini kan ada receiver, penerima ya. Nah, jadi energi cahaya yang diterima oleh antena itu kemudian semuanya difokuskan ke pusat reaksi. Nah, sehingga nanti apa? Sehingga nanti energi yang diterima oleh pusat reaksi itu menyebabkan terjadinya eksitasi elektron. Nah, itulah tadi sebabnya kenapa meskipun klorofil A ini adalah pusat reaksi, ya, jadi klorofil A ini adalah pusat reaksi, ya, dia serapannya rendah di panjang gelombang tertentu, tetapi fotosintesis tetap tinggi. Kenapa? Ya karena di sini ada pigmen antena yang menyerap energi dari matahari. Nah, klorofil B dan karoten itu lebih berperan sebagai antena yang nanti memfokuskan energi ke pusat reaksi yang berupa klorofil A ganda sebenarnya. Nah, seperti itu. Nah, seperti kita tahu kemudian bahwa energi yang terlepas, ya, energi yang menyebabkan elektron terlepas, nah itu kemudian nanti pada reaksi terang fotosintesis akan dipergunakan untuk mensintesis ATP dan juga memproduksi NADPH. Nah, bagaimana energi itu mengalir? Kita bisa lihat dari gambar ini. Jadi, energi dari sinar matahari diterima oleh pigmen, ya, oleh pigmen. Jadi ada karoten, ada xanthofil, ada klorofil B di sini ya, lain sebagainya.
Nah, energi ini akan mengalir di sepanjang antena dan selanjutnya dibawa ke pusat reaksi berupa klorofil A. Dan itulah yang kemudian menyebabkan elektron terlepas. Nah, mari sekarang kita lanjut. Nah, oke. Dari penjelasan tadi, kira-kira manakah jawaban yang paling tepat? Mungkin yang B, Pak. A. Rasio A dan A terhadap B-nya meningkat. Berarti pusat reaksinya lebih banyak, lebih besar daripada antenanya, begitu ya kira-kira ya. Jadi kalau saya gambarkan ya, yang A ini kayak gini. Awalnya saya punya ini pusat reaksi, ya ini antena. Ya ini adalah antena, Jadi dia yang akan menyerap energi, si antenanya kemudian dikirim ke receiver yang ada pada pusat reaksi. Jadi di sini A, di sini B. Nah, sebagai clue, biasanya tanaman ketika hidup di daerah yang teduh, awalnya dia akan membuat seluruh kompleksnya jadi lebih gede. Nah, seluruhnya jadi lebih gede. Nah, cuman pertanyaannya, ketika dia menjadi lebih besar, ya, ketika dia jadi lebih besar, apakah yang menguntungkan itu A per B-nya meningkat atau A per B-nya menurun? Nah, tadi jawabannya A. Kenapa kira-kira A? Kenapa tadi A? Karena reaksinya lebih besar. Sebelumnya saya mau bertanya, Pak. Itu Iya. maksudnya klorofil atau B meningkat itu reaksi sama antenanya itu ikut meningkat semuanya atau bagaimana, Pak? Atau salah satu saja? Semuanya meningkat. Biasanya kan logikanya gini, kalau sumber cahaya berkurang, maka kan kita pasti berusaha untuk meningkatkan kemampuan kita untuk menangkap cahaya, ya kan? Iya. Ya. Nah, jadi kan maksudnya reaksi terangnya berusaha didorong. Cuman pertanyaannya sekarang adalah, apakah kedua-duanya kita harus naikkan secara seimbang? Ya, yang jelas jawabannya tidak. Makanya opsi C itu saya hilangkan. Nah, cuman sekarang ada dua pilihan. Apakah kita lebih meningkatkan meningkatkan antenanya? Tadi kan sudah jelas fungsi antena kan yang menyerap cahaya. Kalau klorofil A kan cuma menerima cahaya tersebut dan kemudian dia mengalami eksitasi. Jadi kan A itu adalah yang nanti semua energi itu akan difokuskan ke A. B itu yang menerima. Gimana? Berarti kalau misalnya cahayanya rendah, berarti butuh klorofil yang antenanya itu meningkat. Berarti yang B. Ya, betul. Jadi yang B ya. Ini adalah umum. Jadi tanaman-tanaman yang hidup daerah teduh itu biasanya akan memiliki rasio AB yang menurun. Artinya dia akan meningkatkan antenanya sehingga dapat memaksimalkan penyerapan energi cahaya. Ya, oke. Sekarang kita lanjut ke fotomorfogenesis. Nah, jadi apa sih itu fotomorfogenesis? Jadi fotomorfogenesis itu adalah pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tanaman. Meliputi apa? Perkecambahan, perbungaan, ya, tropisme, pembentukan pigmen ataupun etiolasi. Kita lihat, ini adalah contoh pola perkembangan kecambah. Nah, ini adalah contoh kecambah yang mengalami etiolasi. Jadi kalau adik-adik taruh di tempat yang gelap, dia itu akan tumbuh memanjang seperti ini dan tidak akan mampu menghasilkan klorofil. Jadi warna kotiledonnya kuning. Nah, tapi kalau dia terkena cahaya, maka dia akan bisa berubah menjadi kotiledonnya akan berubah menjadi hijau karena ada cahaya yang menginduksi pembentukan kloroplas. Makanya dia menjadi hijau seperti ini. Nah, tergantung pada tingkat
jumlah cahaya yang diberikan. Kalau cahayanya rendah, jadi dia misalnya tumbuh pada ada naungan ya, ada yang menghambat cahayanya sehingga cahaya yang dia terima tidak terlalu banyak atau shading lah istilahnya, dia akan tetap tumbuh memanjang. Nah, seperti ini. Tumbuh memanjang meskipun dia tetap hijau. Nah, tujuan tumbuh memanjang ini sebenarnya tidak lain adalah untuk berusaha memperoleh cahaya. Nah, biasanya terjadi ketika tanaman itu ditumbuhkan pada pada lingkungan yang sangat padat dan rapat, maka dia akan cenderung tumbuh tinggi memanjang. Karena itu respon yang alami, kita akan bahas nanti. Tapi kalau misalnya dia menerima cahaya penuh, nah dia akan tumbuhnya lebih pendek seperti ini. Jadi kalau kita bisa bandingkan antara sel sama yang memperoleh energi penuh, kita bisa lihat di sini. Batangnya lebih pendek, daunnya lebih lebar. Ya. Jadi di sini kita bisa melihat ya bahwa bukan hanya ada atau tidak ada cahaya, ya, jadi ini bersifat kualitatif misalnya, tapi kuantitas cahaya juga penting. Ini yang dapat cahaya penuh, ini yang cuma dapat cahaya parsial, itu juga berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Ya. Nah, nanti kita akan bahas kenapa tanaman bisa berperilaku seperti ini. Bagaimana mekanismenya? Nanti saya akan jelaskan secara ringkas. Oke. Nah, tanaman ternyata bisa mendeteksi sampai saat ini ya, mampu mendeteksi gelombang cahaya mulai dari UVB sampai merah jauh. Ya, nah, untuk dapat menyerap cahaya-cahaya ini atau mendeteksi keberadaan cahaya ini, tanaman diperlengkapi dengan berbagai jenis pigmen. Nah, mungkin adik-adik kemarin cuman baru tahu fitokrom ya, ini yang paling terkenal karena fitokrom ini sudah adik-adik baca di Campbell berperan dalam proses perkecambahan dan perbungaan pada tanaman hari pendek dan hari panjang. Ya, jadi fitokrom itu ada dari A sampai E dan dia menyerap cahaya merah sampai merah jauh. Sini. Fungsinya adalah mengatur perkecambahan, deetiolasi tadi, ya, yang menyebabkan tanaman itu tidak tumbuh memanjang, ya. Kemudian gravitropisme, perbungaan dan juga circadian clock. Ya, contohnya adalah daun daun tanaman legum itu kalau dia sore hari dia akan menutup. Nah, itu adalah contoh circadian clock atau ritme harian. Kemudian pigmen kedua yang sebenarnya ditemukan itu adalah kriptokrom. Kriptokrom ini menyerap pada cahaya biru. Nah, birunya agak biru yang panjang. Nah, fungsi dari kriptokrom hampir sama dengan fitokrom, yaitu deetiolasi. Deetiolasi. Kemudian juga berperan dalam mengatur perbungaan dan circadian clock atau ritme harian dari tumbuhan. Nah, berikutnya kemudian ada beberapa jenis protein, grup protein, F-box protein, ya, ini berperan dalam proses perbungaan. Dia juga menyerap panjang gelombang biru. Terus berikutnya ada fototropin. Nah, fototropin ini juga menyerap pada panjang gelombang biru, tapi yang lebih ke kiri, artinya panjang gelombangnya lebih pendek. Itu dia berperan atau bertanggung jawab terhadap fototropisme, yaitu tropic growth. Jadi yang menyebabkan terjadinya fototropisme itu adalah fototropin. Kemudian fototropin ini juga berperan dalam mengatur membuka menutupnya stomata. Ya, pembentukan kloroplas dan juga nanti kita bisa lihat relokasi dari kloroplas. Jadi pergerakan kloroplas. Itu diatur oleh fototropin. Kemudian, nah ini yang lagi ngetren sebenarnya UVR8. Jadi selama ini kan kita berpikir sinar UV itu berbahaya untuk tanaman. Nah, tapi ternyata sekarang ilmuwan mengetahui bahwa UVR8 ini juga memiliki peranan penting, termasuk salah satunya adalah mengatur pembentukan senyawa metabolit sekunder yang penting untuk kandungan nutrisi pada tanaman. Jadi itulah ilmu pengetahuan, dia selalu berubah dan terus berkembang. Jadi yang awalnya kita kira dia hanya berbahaya, ternyata juga ada manfaatnya. Makanya sekarang ada penelitian sayuran
ya sebelum dipanen itu diberikan sinar UVB yang nanti gunanya adalah untuk meningkatkan kadar metabolit sekunder di daun yang akan dikonsumsi. Nah, sekarang mari kita lihat fitokrom. Tadi sudah saya bahas fitokrom itu ada dari A sampai E. Nah, secara garis besar fitokrom itu dibagi menjadi dua kelompok. Dua bentuk PR yang tidak aktif ya. Jadi fitokrom dalam bentuk PR ya. Ini bukan biasanya. Jadi ini dibentuk dalam kondisi gelap. Jadi PR ini terbentuk pada kondisi gelap. Dan dia bisa berubah menjadi PFR itu kalau dia menyerap gelombang merah ya, atau cahaya merah dengan panjang gelombang 600 sampai 700 nanometer. Sebaliknya, kalau PFR ini menyerap gelombang merah jauh, ya, panjangnya 700 sampai 750 nanometer, dia akan berubah menjadi PR yang inaktif. Nah, apa yang terjadi jika kemudian tanaman menyerap gelombang merah sehingga yang terbentuk adalah PFR? Nah, maka PRF ini akan mengaktifkan sistem di dalam sel sehingga dapat memicu berbagai respon. Misalnya ada germinasi, tadi sudah saya sebutkan deetiolasi, ya, membuat tanaman menjadi lebih pendek, ya, jadi inhibit of the stem and petiole elongation, jadi tanaman jadi lebih pendek, mengatur pertumbuhan kloroplas di sini, ya, daunnya tadi lebih mengembang, kita sudah lihat tadi yang kena cahaya dan tidak kena cahaya, yang kena cahaya penuh ternyata daunnya lebih lebar, mengatur percabangan, jadi biasanya lebih branchy ya kalau dapat cahaya penuh, perbungaan dan proses penuaan. Nah, kita lihat contohnya, nah ini misalnya. Jadi, bagaimana sih fitokrom itu bekerja? Nah, kita lihat contohnya. Jadi, jangan lihat banyaknya protein. Saya juga nggak hafal semuanya, tapi kita bisa lihat contoh-contohnya di sini. Jadi, ketika pada kondisi gelap, kita tadi sudah melihat bahwa tanaman itu akan tumbuh memanjang atau mengalami etiolasi. Kloroplas tidak terbentuk sehingga warna kotiledonnya kuning. Nah, kita lihat di sini ada berbagai protein di sini. Jadi di sini ada PR tadi ya, jadi fitokromnya dalam bentuk PR. Nah di sini adik-adik bisa lihat, ya, ada berbagai protein. Nah salah satunya nanti adalah di sini. Yang penting itu adalah PIF3. Jadi PIF3 inilah yang bertanggung jawab terhadap proses etiolasi. Pada kondisi tidak ada cahaya, protein ya COP1 itu bergabung dengan SPA1 dan kemudian memicu terjadinya degradasi. Nah, ini ada dua protein yaitu BBX sama HY5 ya. Sehingga nanti dia akan didegradasi oleh proteosom. Jadi kompleks ini akan memicu dua protein ini mengalami degradasi. Apa sih fungsi dari dua protein ini? Ternyata dua protein ini adalah faktor transkripsi. Nah, sehingga kalau ada cahaya, ya, cahaya akan mengubah PR menjadi PFR, ya. Selanjutnya PFR itu akan ditransport masuk ke dalam inti dengan bantuan protein transport, ya. FHY1. Mungkin adik-adik sudah pernah membaca di buku ya. Ada protein namanya importin gitu ya, yang protein yang memang membantu memfasilitasi transport protein dari sitoplasma masuk ke nukleus. Nah, PFR di sini kemudian ya akan berikatan dengan kompleks COP1 dan SPA2 sehingga nanti apa? Kita bisa lihat di sini COP-nya akan keluar atau diekspor keluar nukleus dan terlepas dari SPA-nya. Nah, kalau sudah ini terjadi, maka degradasi dari BBX dan HY5 tidak berlangsung. Nah, sehingga apa? Dua transcription faktor ini kemudian bisa mengaktifkan gen-gen yang dapat mencegah terjadinya etiolasi. Ya. Nah, kemudian di sini juga PFR berikatan dengan PIF3, ya, sehingga nanti PIF3 akhirnya akan didegradasi oleh
proteosom, proteosom. Ya, jadi inilah salah satu cara bagaimana cahaya bisa mencegah terjadinya peristiwa etiolasi, atau tadi ditulis dengan istilah deetiolasi, yaitu dengan cara mengaktifkan gen-gen ya yang memang terlibat dalam peristiwa deetiolasi dan mendegradasi protein-protein yang terlibat dalam peristiwa etiolasi. Oke, baik. Nah, ini tadi yang mungkin Bu Dwi juga sudah singgung. Nah, salah satu fungsi dari cahaya, tapi tidak berlaku pada semua tumbuhan ya. Ini pada beberapa tumbuhan, misalnya pada gandum atau Avena sativa, dan ini kebetulan yang dipakai contohnya adalah lettuce, mirip ininya. Jadi ternyata kalau kita lihat dari gambar, ya biji lettuce kalau kena cahaya atau cahaya merah, dia berkecambah dengan baik. Tapi kalau ditaruh tempat yang gelap atau diberi cahaya VR atau infrared, perkecambahannya sedikit sekali. Ya. Nah, kemudian kalau dikasih selang-seling infrared, maka respon yang muncul itu adalah tergantung pada cahaya yang diberikan paling akhir. Oke, kalau yang diberikan paling akhir red, berarti kan tadi kalau kita lihat ya ada PR, ada PFR. Nah, berarti yang berubah adalah dari PR menjadi PFR karena dikasih cahaya merah, dan inilah yang kemudian memicu terjadinya germinasi. Tapi kalau di cahaya terakhirnya adalah infrared, ya, maka dia akan berubah menjadi PR. Makanya perkecambahannya sedikit. Oke, baik. Nah, sekarang bagaimana kok bisa seperti ya, kita lihat di sini ya. Nah, jadi pada kondisi gelap itu kan tadi kita sudah sepakat bahwa bentuk dari pitokrom itu adalah PR. Ketika dia menerima cahaya merah, maka dia akan berubah menjadi PFR. Nah, PFR ini kalau terbentuk tadi kita sudah lihat bahwa PFR ini bisa menghambat PIF. Nah, PIF ini akan didegradasi. Ya, PIF ini akan didegradasi. Nah, PIF sendiri fungsinya apa? Nah, jadi kalau tidak ada PFR, berarti kan PIF itu banyak. Jadi kalau ini nggak ada, PIF itu kan banyak. Ternyata fungsi PIF itu apa? Dia menghambat sintesis GA. Ya, jadi dia menghambat sekresi GA, sintesis GA, dan memicu degradasi GA. Nah, dia juga menghambat respon terhadap GA. Dan PIF juga meningkatkan sintesis dari ABA. Kita tahu bahwa ABA itu adalah hormon yang berperan dalam menghambat perkecambahan. Nah, sehingga kalau ada cahaya atau warna merah, PFR ini akan aktif. Nah, karena PFR aktif, maka PIF itu akan turun karena dia didegradasi dari yang kita pelajari di awal. Otomatis kalau PIF didegradasi, ya maka apa yang terjadi? GA akan naik di dalam sel dan ABA akan turun di dalam sel. Maka perkecambahan terjadi. Oke, ada pertanyaan? Jadi ini ya. Jadi kenapa PFR itu bisa memicu kecambahan? Karena PFR akan mendegradasi PIF1. Nah, kalau PIF-nya didegradasi, otomatis sintesis GA akan naik, ya sintesis ABA akan turun. Jadi di dalam kecambah nanti GA-nya naik, kita tahu bahwa GA fungsinya adalah untuk perkecambahan, dan ABA akan turun. Kita juga tahu bahwa ABA itu kan sebenarnya menghambat perkecambahan. Nah, itu bagaimana pitokrom mengatur perkecambahan. Nah, berikutnya adalah ini, kita bisa lihat. Jadi kenapa tadi tanaman yang kalau kita tanam pada daerah yang cukup rapat, dia akan menjadi tambah tinggi tumbuhnya. Jadi ini kalau tanaman yang hidup di daerah terbuka, ya dia pendek. Tapi kalau kita taruh di bawah pohon misalnya, kecambah itu dia akan jadi tinggi seperti ini. Nah, di sini kita lihat pada kondisi daerah yang sangat terbuka, ya sangat terbuka, tidak ada shading istilahnya, tidak ada naungan, maka red itu lebih tinggi dari infrared. Tapi pada kondisi ternaungi, artinya tanaman itu cukup rapat, ya tanaman yang ternaungi itu lebih banyak mendapatkan infrared, sehingga rasio red per infrarednya rendah.
Nah, kemudian kita bisa lihat di sini apa kaitannya, kenapa yang di sini tumbuhnya jadi lebih panjang. Nah, kita tahu bahwa hormon yang memicu pepanjangan batang itu pasti auksin. Jadi di kepala kita udah harus tahu, oh, ini pasti ada kaitannya dengan auksin. Nah, dan juga ada gibberellin ya, karena di sini juga kita lihat, oke, ya kembali lagi ya, tadi sebagai sambungan kita tahu bahwa hormon yang memicu pemanjangan batang itu ada dua, yaitu gibberellin dan auksin. Nah, bagaimana kemudian ini berinteraksi? Nah, kita bisa lihat di sini. Kalau RED-nya lebih tinggi dari VARED, kita lihat apa? Ya, kalau RED lebih tinggi dari VARED, yang aktif itu adalah fitokrom B. Nah, apa yang terjadi kalau fitokrom B aktif? Fitokrom B akan menghambat gibberellin dan menghambat PIF. Nah, otomatis kalau gibberellin tidak aktif, ya otomatis kan ruas antar batang pendek. Itu satu. Terus, fitokrom B yang aktif itu menghambat PIF, di mana PIF ini bertanggung jawab terhadap distribusi auksin. Berarti kalau fitokrom B aktif, otomatis PIF tidak aktif dan auksin juga tidak bisa terdistribusi dengan baik. Makanya tanamannya jadi pendek. Tetapi kalau RED lebih sedikit dari VARED, jadi VARED-nya lebih banyak, fitokrom B menjadi tidak aktif, jadi bentuknya adalah PR, bukan PFR. Nah, kalau sitokrom B ini turun, berarti kadar gibberellin naik. Ya, kita lihat efeknya adalah jarak antar ruas naik. Nah, gibberellin kemudian menghambat protein DELA. Kalau DELA dihambat, otomatis PIF menjadi aktif. Kalau fitokrom B tidak aktif, PIF jadi aktif. Nah, kalau PIF aktif, otomatis auksin naik. Maka tinggi tanaman juga akan naik. Ya, jadi inilah kenapa tanaman yang hidup pada daerah yang mendapat cahaya matahari langsung dengan yang ternaungi itu menjadi tumbuh lebih memanjang, biasanya daunnya jadi lebih kecil ukurannya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, ya baik. Kemudian kita lanjut. Terima kasih masukannya Bu Dwi. Doa saya juga sama seperti Bu Dwi. Kita berharap biologi ini menjadi lebih disukai. Amin. Ya, ini tadi yang sudah disinggung oleh Bu Dwi ya tentang perbungaan. Jadi kalau kita bicara tanaman, kita mengenal tanaman hari pendek, hari panjang, dan juga tanaman hari netral. Jadi kalau kita lihat di sini, tanaman hari panjang itu dia berbunga kalau mendapat induksi cahaya red. Ya, kalau ada red dia berbunga pada periode gelapnya. Nah, sedangkan tanaman hari pendek itu akan berbunga kalau pada periode gelap diberikan pencahayaan VARED. Nah, di sini syaratnya dalam eksperimen ini adalah periode pencahayaannya harus periode pencahayaan hari pendek, yaitu periode gelap lebih panjang dari periode terang. Ya, itu syaratnya. Jadi hari pendek hari panjang itu awalnya bermula dari istilah bahwa tanaman hari pendek itu berbunga kalau periode gelap lebih panjang daripada periode terang. Nah, kemudian ilmuwan ingin tahu kira-kira periode kritisnya apa. Ternyata periode kritisnya itu adalah di hari gelapnya. Jadi kalau hari gelapnya ini diganggu pakai cahaya sedikit aja, ya hari pendek pasti akan gagal berbunga. Dan kemudian ilmuwan melakukan simulasi. Dari cahaya merah dan merah jauh, yang mana yang berpengaruh? Ternyata cahaya merah menginduksi perbungaan hari panjang, merah jauh menginduksi perbungaan hari pendek. Nah, contohnya apa yang merupakan tanaman hari panjang? Nah, tanaman hari pendek. Nah, ini contoh tanaman hari pendek. Saya nggak tahu, ini mungkin di Batu banyak ya. Saya lupa namanya. Jadi kalau dikasih VARED, dia jadi berbunga. Kalau tidak dikasih VARED, dia nggak berbunga. Jadi pengetahuan ini adik-adik, itu bisa nanti adik-adik yang ingin memiliki kebun perbungaan, gitu, bisa menggunakan manipulasi ini untuk merangsang perbungaan. Termasuk ingin membuat tanaman hias jadi pendek, tanaman hias jadi berbunga. Nah, dengan pengetahuan cahaya ini bisa diterapkan. Gitu ya. Jadi menarik sebenarnya. Oke,
Nah, kita lanjut kemudian ke fototropin. Nah, fototropin ini adalah pigmen yang menyerap cahaya biru dan memicu terjadinya fototropisme. Nah, kenapa sih cahaya biru ya itu bisa membuat tanaman mengalami fototropisme? Ternyata kalau dilakukan analisa, daerah yang terkena cahaya itu memiliki kandungan fototropin yang tinggi. Jadi di sini fototropinnya tinggi. Nah, tetapi kemudian di daerah yang berlawanan dengan cahaya itu kandungan auksinnya tinggi. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, cahaya biru akan menyebabkan fototropin terakumulasi dan auksin bergerak ke daerah yang tidak ada cahayanya. Karena auksin terakumulasi di daerah yang tidak ada cahayanya, maka dia akan tumbuh melengkung. Karena ini akan tumbuh lebih cepat daripada di sini. Nah, itulah asal-muasal terjadinya fototropisme. Nah, cuman pertanyaannya gimana caranya gitu ya. Nah, jadi ini kurang lebih ini adalah fototropin ya. Fototropin itu kalau dia tidak menerima cahaya biru, dia akan berikatan dengan protein, misalnya di sini namanya adalah NPH3. Nah, ketika dia menerima cahaya biru di sini, maka kompleks ini terlepas ya, dan kemudian fototropin mengalami fosforilasi. Nah, fototropin ini kemudian akan mengaktifkan protein transport dari auksin, yaitu PIN3. Nah, PIN3 ini terakumulasi pada daerah yang tidak ada cahaya birunya, atau yang sedikit cahaya birunya, sehingga itulah yang menyebabkan auksin kemudian terakumulasi pada daerah yang jauh dari cahaya, di sini. Dan efeknya, bagian ini akan tumbuh lebih panjang. Nah, kalau kita lihat di gambar ini adalah tanaman pada kondisi normal, ketika diberi cahaya biru, ya, ketika diberi cahaya biru, auksin yang ditransport melalui pembuluh itu jadinya bergeser pada daerah yang tidak terkena cahaya. Kenapa tadi? Ya, penjelasannya karena bagian di sini itu fototropinnya aktif, dan selanjutnya fototropin itu akan menyebabkan transport auksin itu terakumulasi lebih banyak di daerah sini. Sehingga auksin akan bergerak ke daerah yang tidak ada cahayanya, ya, dan akhirnya kemudian sisi bagian ini itu akan tumbuh lebih cepat dari sisi yang ada di sini. Dan tanaman menjadi membengkok. Oke, itu kurang lebih. Nah, kemudian apa sih yang menyebabkan membuka menutupnya stomata? Nah, selama ini kan adik-adik cuman mungkin kenalnya asam absisat. Nah, tetapi ternyata stomata ini cocok disebut dengan gerak nasti kompleks. Karena yang mengatur banyak sekali. Ada ABA, ada CO2, ada salah satunya adalah cahaya biru. Nah, gimana cahaya biru? Jadi kita nggak fokus ke ABA ya, kita fokus ke cahaya biru. Nah, bagaimana sih cahaya biru bisa menyebabkan stomata terbuka? Kita bisa lihat di sini. Jadi cahaya biru itu akan mengaktifkan POT, ya, fototropin. Nah, fototropin selanjutnya itu akan mengaktifkan protein fosfatase, ya, yang pada akhirnya itu akan memicu aktivasi dari pompa proton. Karena muatan positif keluar dari sel, maka membran mengalami hiperpolarisasi. Dan ini kemudian karena di dalam makin negatif, maka dia menyebabkan K+ yang masuk ke dalam sel makin banyak. Nah, K+ yang masuk ke dalam sel, ya, di sini, ya, K+ yang masuk ke dalam sel itu akan disertai dengan masuknya air ke dalam sel. Maka tugor dari sel penjaga itu naik dan stomata menjadi terbuka. Jadi cara kerjanya berlawanan dengan asam absisat. Oke, nah itu adalah kenapa cahaya biru juga bisa mengatur membuka menutupnya stomata. Nah, jadi apa saja sih juga fungsi fototropin? Nah, kalau tadi kita bisa melihat bahwa fungsi fototropin salah satunya adalah untuk fototropisme, ya. Kita bisa lihat di sini. POT1 kalau dia mengalami mutasi, artinya POT-nya tidak ada. Jadi kalau POT1-nya termutasi, ternyata tanaman itu butuh cahaya yang lebih tinggi agar bisa merespon fototropisme.
Artinya apa? Kalau tanaman mengalami POP1, dia masih punya fototropin 2. Nah, dari ini kita bisa tahu bahwa fototropin 2 itu tidak sesensitif fototropin 1. Karena fototropin 2 memicu fototropisme, dia butuh cahaya yang lebih tinggi. Sebaliknya, kalau tanaman kehilangan fototropin 2, ya, dia sama sensitifnya dengan wild type. Yang artinya fototropin 1 itu lebih sensitif daripada fototropin 2. Nah, kalau kedua-dua fototropin ini termutasi, ya dia tidak memicu fototropisme. Yaitu yang kita bisa lihat dari hasil eksperimen ini. Kemudian apalagi yang bisa kita lihat dari data ini adalah, jadi ternyata fototropin juga mengatur pergerakan kloroplas. Jadi adik-adik bisa lihat, kalau cahayanya rendah, maka dia akan menyusun kloroplas biar tegak lurus terhadap jatuhnya cahaya, agar serapan cahaya maksimal. Tetapi kalau terlalu tinggi, ya, agar komponen fotosintesis tidak rusak, maka dia akan menyebabkan kloroplas itu ada di pinggir, sehingga seolah-olah cahaya itu paralel dengan letak kloroplas. Jadi ini berfungsi untuk mencegah kerusakan dari kloroplas itu sendiri. Nah, di sini kita bisa lihat kalau fototropin satunya rusak, pergerakan kloroplas ke arah samping itu tidak terganggu. Tapi ke arah atas dan bawah itu terganggu. Berarti kita bisa jelaskan bahwa memang fototropin itu berperan untuk proses pergerakan kloroplas secara vertikal. Ini terbukti dari kalau fototropinnya rusak, fototropin 2-nya rusak. Kalau fototropin 2 rusak, masih ada fototropin 1, kloroplas akan selalu merespon atas bawah. Dan juga menjadi bukti bahwa fototropin 2 ini yang mengatur arah kloroplas ke samping ketika intensitas cahaya terlalu tinggi. Nah, kalau kedua-duanya rusak, amburadul. Ya, kloroplasnya tidak karuan posisinya. Ya, selain juga di sini kita bisa lihat bahwa fototropin ya juga berpengaruh terhadap membuka menutupnya stomata. Ini adalah biasanya kalau di soal-soal tuh seperti ini keluar ya. Jadi adik-adik bisa lihat bahwa respon tanaman terhadap cahaya, ya, tadi kita sudah bicara tentang infrared dan red gitu ya, yang dipengaruhi oleh fitokrom, tapi ternyata ya bukan hanya fitokrom yang mempengaruhi, tetapi ada yang namanya kriptokrom. Nah, kriptokrom ini berfungsi untuk mendeteksi cahaya biru. Oke, kalau adik-adik mendapat data seperti ini, bagaimana cara analisanya? Nah, saya akan ajarkan sedikit, gitu ya. Karena adik-adik masih SMA, junior saya berani ngajarin. Bukan berarti saya lebih pintar ya. Kita belajar bareng-bareng ya. Oke, kita gampang adik-adik. Pertama kita gunakan gelap sebagai kontrol. Ingat, dalam membaca data, selalu yang harus kita lihat, kita melihat kontrolnya. Jadi, pada kondisi gelap, kita bisa lihat, baik wild type atau mutan yang mengalami mutasi Christophernya termutasi, karena hurufnya kecil ya, ini artinya mutasi, dia sama-sama mengalami etiolasi. Nah, sekarang mari kita lihat. Kalau diberi cahaya biru, etiolasinya hilang. Tapi kalau kedua kriptofornya rusak, dia mengalami etiolasi. Kesimpulan sementara yang bisa kita ambil adalah bahwa kriptofor itu berperan dalam menyerap cahaya biru. Karena kalau kriptofor rusak, kemampuan menyerap cahaya birunya hilang. Sehingga dia, kalau kita bandingkan dengan kondisi gelap, tidak terjadi perubahan. Terus, bagaimana dengan cahaya merah? Nah, kalau diberikan cahaya merah,
wild type mengalami deetiolasi, mutan Christopher itu juga mengalami deetiolasi. Artinya kemudian apa? Di sini kan kriptofornya sudah rusak. Berarti dia sebenarnya tidak akan menyerap cahaya merah. Dia tidak menyerap cahaya merah. Tapi kemudian responnya sama dengan kontrol, menandakan bahwa ada pigmen lain selain kriptofor yang menyerap cahaya merah dan menyebabkan tanaman mengalami deetiolasi. Kita sudah tahu tadi ada yang namanya PFR atau fitokrom. Nah, sedangkan kalau dikasih cahaya merah jauh, kalau kita bandingkan dengan kontrol, dengan yang ada cahaya ya, cahaya biasa misalnya, ya kita bisa lihat lebih pendek, tapi tetap mengalami etiolasi. Respon kontrol dengan mutan sama. Ya, respon kontrol dengan mutan sama. Artinya apa? Mutasi pada Christopher itu tidak berdampak terhadap respon terhadap cahaya merah. Yang artinya adalah Christopher bukanlah pigmen yang menyerap cahaya merah, tetapi ada pigmen lain yang berperan dalam menyerap cahaya merah. Jadi kita selalu bandingkan antara wild type dengan mutan. Nah, dari seluruh hasil ini maka dapat kita simpulkan bahwa Christopher adalah pigmen yang berperan menyerap cahaya biru. Dan ketika Christopher menyerap cahaya biru, maka tanaman akan mengalami deetiolasi. Kita tahu bahwa stomata itu adalah tempat dari tanaman untuk mengalami yang namanya transpirasi. Jadi air akan hilang dari stomata. Nah, kemudian artinya apa? Bahwa kalau stomata terbuka, maka tanaman akan kehilangan air. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah dengan mengatur perilaku stomata, kita bisa meningkatkan ketahanan tanaman terhadap kekeringan? Nah, itu aplikasinya kalau ditanya. Nah, dari yang kita pelajari tadi, kita tahu bahwa kriptokrom ya itu juga berperan dalam mengatur membuka menutupnya stomata. Oke, nah sekarang mari kita lihat, mari kita buktikan benar nggak, gitu ya. Nah, tapi bukan kita yang melakukan ya, ini yang dilakukan oleh Xiang Mao. Ini saya ambil dari artikel PNAS dari diterbitkan di Amerika gitu. Nah, kita bisa lihat di sini, ini ada tanaman, ini adalah wild type, ini mengalami mutasi Cryptochrome 1, ini double mutan, artinya Cryptochrome 1, Cryptochrome 1 dan 2-nya rusak, dan ini hanya Cryptochrome 2 yang rusak. Adik-adik bisa lihat di sini gambarnya. Ya, yang Cryptochrome-nya rusak ternyata lebih tahan kering, tumbuhnya lebih bagus. Yang kalau kedua-duanya rusak. Tadi kalau cuma Cryptochrome 2 yang rusak, ya, dia malah lebih parah. Nah, sekarang kita link ke data ini. Kita lihat water loss-nya, artinya laju kehilangan airnya. Benarkah yang Cryptochrome 1-2 ini memiliki laju transpirasi paling rendah, sehingga dia lebih tahan terhadap kekeringan? Ternyata benar. Jadi yang kedua Cryptochrome-nya rusak, itu stomatanya membuka paling kecil, sehingga kehilangan airnya makin kecil, dan dia tahan terhadap kekeringan. Nah, sekarang kita cek sekarang. Bagaimana dengan yang wild type? Wild type itu ternyata di sini. Ya, wild type wajar, karena wild type transpirasinya lebih tinggi, wajar dia tumbuhnya lebih jelek daripada double mutan. Kemudian kita cek lagi Cryptochrome 1. Cryptochrome 1 kan lebih jelek. Di mana Cryptochrome 1 warnanya orange? Nah, Cryptochrome 1 warnanya orange. Itu ada di sini. Nah, gimana dengan Cryptochrome 2-nya mutasi? Nah, Cryptochrome 2 mutasi itu di sini. Ya. Ini gambarnya. Nah, itu dia ada di sini. Nah, berarti apa? Kita sudah tahu sekarang bahwa kalau Cryptochrome termutasi, dia akan lebih tahan kekeringan karena kehilangan airnya lebih sedikit, stomatanya buka lebih kecil. Artinya kesimpulannya kemudian, kalau Cryptochrome-nya banyak, berarti kan stomatanya membuka lebih lebar.
maka dia akan kehilangan lebih banyak air dan menjadi tidak tahan kekeringan. Ketika kriptoform di-overekspresikan, overekspresi itu artinya kita dorong tumbuhan untuk menghasilkan kriptofor lebih banyak. Ketika kriptofor dihasilkan lebih banyak, ternyata ya transpirasinya jadi lebih tinggi. Nah, jadi dua data ini saling mendukung. Kalau dia hilang, stomatanya membuka lebih kecil, ya kehilangan airnya lebih sedikit, berarti dia menjadi tahan kekeringan. Tetapi kalau kriptofornya diperbanyak, stomatanya tambah lebar, air yang hilang lebih banyak, dan dia menjadi tidak tahan kekeringan. Oke, ya sampai di sini kita sudah tahu bahwa salah satu caranya kemudian untuk meningkatkan tanaman terhadap kekeringan adalah dengan istilahnya memutasi kriptofor, atau paling tidak jangan diberi cahaya biru gitu. Karena tadi kan kita tahu bahwa kriptofor ini kan menyerap cahaya biru. Jadi kalau ditanam menggunakan cahaya buatan, maka birunya harus kita kurangi. Oke, nah sekarang bagaimana mekanismenya? Nah, jadi adik-adik bisa lihat sekarang untuk overekspresi tadi, ya. Kalau tadi kan kita cuma baru tahu laju transpirasi, belum ada pembuktian terhadap stomatanya. Nah, makanya sekarang dilakukan pengamatan stomata. Nah, benar nggak sih ini berkaitan dengan stomata? Kita bisa lihat. Ini wild type, stomatanya membukanya segini. Kalau ke si RY1 membukanya segini. Kalau ke RY2 membukanya segini. Lihat kalau keduanya mutasi, itu jauh lebih kecil membukanya. Kalau kita bandingkan ya. Makanya ini yang membuat dia penguapannya lebih rendah. Kalau kita overekspresi kemudian si RY2, kita lihat hasilnya. Stomata membuka lebih lebar. Kalau kita overekspresi kemudian si RY2, bandingkan. Stomatanya jauh lebih lebar. Nah, inilah kemudian cara ilmuwan bagaimana menggunakan data molekuler. Jadi kalau kita tahu bagaimana proses di dalam sel, kita akan bisa menciptakan tanaman yang lebih baik. Itu adik-adik. Ya, itu sudah sampai di sini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana mekanismenya